Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hari ini saya mencoba menerangkan masalah budaya positif, diskriminatif, masalah keyakinan positif yang ada di sekolah. Konsep utama model 1.4 budaya positif. Di sini budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi pelaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Ini yang ada, yang kita akan pelajari dan kita pahami masalah yang ada di budaya positif ini. Apa itu paradigma? Pembelajaran paradigma dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada karakter profil Pancasila. Profil Pancasila itu karakternya ada berapa? Ada 6. Nah, apa aja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, lagi dia berkelanjutan global, apalagi karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian kita sebagai guru ini agar pembelajaran itu ada pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, berdiferensiasi itu bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang agar pembelajaran itu sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajar peserta didik. Nah, kemudian yang di sini itu dari paradigma pembelajaran. Kemudian apa sendiri makna disiplin itu? Nah, disiplin ini berasal dari kata Latin yang artinya belajar. Makna dari konotasi tersebut adalah disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, namun budaya kita ini, disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, cenderung ini berhubungan disiplin ini ketidaknyamanan. Nah, disiplin ini ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu mulia. Nah, sekarang apa definisi disiplin positif secara umum? Nah, disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan membentuk kepercayaan dirinya, sehingga mereka bisa berperilaku dalam mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan hanya sekedar motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang terjadi dari dalam diri kita sendiri. Nah, misalnya dia kehendak dia, artinya dia dari misalnya hari ini saya tidak boleh terlambat. Nah, artinya dia bagaimana supaya tidak terlambat. Jadi itu dia berusaha untuk tidak terlambat ke sekolah. Apalagi misalnya hari ini saya giliran, saya berusaha harus giliran hari ini, harus piket. Dia datang tepat waktu untuk melakukan giliran tersebut. Tidak agar dia tidak dihukum oleh
buruknya, karena kalau misalnya di hukum itu biasanya dapat motivasi ekstrinsik. Nah, ekstrinsik itu yang dari luar, motivasi dari luar, misalnya kayak minta imbalan, atau misalnya bila dapat 100 mengerjakan PR, hadiahnya misalnya, atau berupa makanan. Nah, itu motivasi dari luar yang dinamakan dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nah, apa nilai-nilai kebajikan itu? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai kebajikan itu? Nah, setiap perilaku atau tindakan yang memiliki tujuan itu menurut Dr. William Burton. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian definisi ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu tadi ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernama kritis, bergotong royong, serta kreatif. Nah, anak itu beriman, bertakwa kepada Tuhan itu merupakan dasar karakter yang harus kita miliki setiap siswa, itu dasarnya. Jadi dari sekian 6 ini, yang paling utama itu yang nomor 1. Nah, disiplin positif ini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, tadi sudah dijelaskan, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kita datang biasanya terlambat, harus tepat waktu. Kita biasanya ada yang bergiliran, yang biasa tidak bergiliran menjadi bergiliran. Itu kan rasa beban, mungkin malamnya aduh giliranku, esok giliranku, mungkin seperti itu. Artinya itu menimbulkan ketidaknyamanan. Tapi kita itu harus kita lakukan dengan kesadaran diri kita. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya tadi tanggung jawab, itu nilai kebajikan, disiplin, kemudian mandiri. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Yang mana nilai-nilai kebajikan itu akan memiliki motivasi intrinsik. Nah, yang dikehendaki itu motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya dia memiliki kesadaran sendiri. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Jika kita memberi visi bila biasanya visi datang lambat leh, nah itu hukuman juga. Kalau memberikan hadiah adalah motivasi intrinsik. Biasa ada lah, nggak pernah yang memberikan hadiah karena dia melakukan kesalahan, pernah. Ya. Itu motivasi ekstrinsik. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesayangan. Bertahan hidup ini contohnya kayak makan, minum, pakaian, kemudian perumahan. Nah, itu bertahan hidup. Kasih sayang, kasih tentunya anak-anak
berusaha mencari perhatian dari kita. Ya kalau, nah kemudian di sini ada penguasaan. Nah, dia ingin dari teman-teman itu dia biasanya anak harapnya ya kalau ada juga anak seperti itu. Jadi kebutuhan dasar manusia kalau dia bisa terpenuhi makan minumnya, tentu dia akan biasanya murid tuh kalau makan aja di rumah datang sekolahan kan dia kalau belajar dia aman ya kalau lapar ada yang sakit kepala. Nah itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan, tentu anak ini ada yang tapi kita ini mendidik dia kebebasan yang terarah. Kemudian kesenangan, nah, itu dia ingin merasakan kesenangan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini dorongan dari seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, apa motivasi ini? Menghindari ketidaknyamanan dari hukuman tadi. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ini takutan dihukum. Karena jadi ibu bila ada menjang tiang, kena dihukum. Berdiri dimpakan. Gitu. Ini takutan. Nah, ini merasa asal dihukum. Kemudian mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, murid ini melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan atau hadiah yang merupakan ini termasuk motivasi intrinsik juga. Yang tiga, menghargai nilai-nilai kebajikan tadi. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik yang dari dalam dirinya sendiri. Kemudian teori motivasi ini ada, ini merupakan contoh dari teori motivasi perilaku manusia. Itu ada motivasi eksternal, kayak apa contohnya ini. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan tadi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tentu akan dapat hukuman. Kemudian tadi untuk mendapatkan imbalan, itu masuk motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, tentu akan mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kemudian di sini ada konsep disiplin identitas gagal. Ini ada teori motivasi, hukuman atau penghargaan, dan hukuman dan penghargaan. Apa itu motivasi? Apa itu penghargaan? Kalau motivasi ini adalah dorongan dari dorongan dari dalam diri kita untuk menyemangati motivasi ya. Kemudian kalau hukuman ini bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Nah, di sini ada contoh hukuman: menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Dalam penghargaannya tidak efektif, merusak hubungan. Nah, mematikan kreativitas. Apa tuh mematikan kreativitas? Murid ini apabila dia kena hukuman, dia jadi takutan jadinya takutan apa? Trauma. Nah, jadinya ingin melakukan sesuatu tuh dia akan berpikir itu mematikan kreativitasnya. Jadi ibu kan bila takutan kalau di dia dimukul, takutan kalau dia akan membuka. Nah, kemudian menghukum dalam sistem ranking, merampas hak menghargai orang lain, menghargai dirinya. Pertanyaan semantik, hukuman dapat mendisiplinkan anak
Setujukah? Apa namanya? Setuju atau tidak, Gina? Setuju. Setujukah? Setuju. Setuju. Apa namanya? Karena dengan hukuman kita bisa mendisiplin anak ya. Jadi tahu apa kesalahannya, membudayakan dia supaya tahu kesalahannya supaya memperbaiki. Tidak mengulangi. Tidak mengulangi. Jadi dia membaca tidak mengulangi. Setuju. Jadi dengan hukuman anak tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, yang jadi disiplin. Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Jadi, Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya setuju, karena dengan memberi penghargaan anak atau siswa atau peserta ini akan lebih bersemangat lagi untuk belajar ke depannya. iya, dia tentunya dia akan lebih bersemangat belajarnya. Dia akan selalu memperhatikan apa-apa yang ditugaskan oleh seorang guru karena mendapat imbalan tadi. Next, dihukum oleh penghargaan. Nah, hukum. Apa pengaruhnya baik jangka panjang juga pendek? Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, itu ada tadi. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intensif. Nah, bahwa penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman, meminta atau menuju seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Jadi ini masih, kalau penghargaan ini masih motivasi intrinsik ini nih. Artinya dari luar, bukan dari kehendak dirinya sendiri, bukan dari kehendak dirinya sendiri. Kemudian konsep disiplin identitas sukses, nah konsekuensi dan restitusi. Nah konsekuensi ini merupakan pilihan, tapi waktunya itu dalam jangka pendek. Kalau restitusi itu dalam jangka panjang. Nah kalau konsekuensi ini bisa ada sedikit hukuman. Nah, kemudian kalau restitusi ini yang membuat ini adalah restitusi ini membuat muridnya yang membuatnya. Tapi kalau konsekuensi ini pilihan. Pertama, penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau responnya. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Kemudian restitusi apa? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid itu nanti misalnya dia melakukan kesalahan. Jadi kesalahan apa yang kamu buat? Nah, kemudian dari situ kita tahu dahulu ibu nih mempunyai kesalahan juga kayak Pian. Nah, tapi ibu sebagai manusia biasa itu dengan validasi yang salah. Tapi ibu manusia biasa juga bisa melakukan kesalahan, tapi ibu memperbaikinya. Nah kalau Pian bang ya jangan memperbaikinya. Nah jadi jadinya ulun sesuai dengan memperbaikinya. Misalnya tadi kalau tidak giliran nanti ulun giliran kena bila waktu istirahat. Nah itu merupakan langkah-langkah restitusi, untuk langkah-langkah restitusi. Kemudian murid itu menghormati dirinya dan orang lain. Ada teori kontrol dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dia tentunya akan bersemangat memperbaiki kesalahan. Kenapa? Yang peraturan yang dibuatnya tadi itu karena keyakinan kelas yang dibuatnya tadi itu merupakan dia musyawarah sendiri dengan membuatnya dengan teman-temannya sendiri dan dia menyepakati sendiri. Kemudian tindakan guru. Nah ini contohnya antara apakah ini hukuman atau konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku apa semalam hukuman ini
Ia mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pengumuman, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kata tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggul pada saat belajar. Murid disusun untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Hukuman atau ia mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sebelum belajar. Buka apa jawabannya? Konsekuensi. Murid disuruh menggunakan sepatu. Hukuman. Kemudian naik pendekatan restitusi. Restitusi itu apa sebenarnya? Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, jadi kayak itu pengertian dari restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi itu apa saja? Nah, bukan menebus kesalahan, melainkan dia belajar dari kesalahan. Misalnya tadi dia melakukan kesalahan, kita identitas dulu. Nah, apa yang ini kesalahan apa yang dibuat? Kenapa yang melakukan kesalahan ini? Nah, itu mengidentitas namanya. Menstabilkan identitas namanya. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, jadi tawaran bukan paksaan itu artinya yang kamu tadi melakukan kesalahan. Nah, jadi kesalahan kamu ini tadi apa? Kemudian bagaimana pian menyelesaikannya? Nah, itu bagaimana pian cara menyelesaikan karena yang kesalahan pian buat. Nah, turun juga yang memperbaikinya. Nah, itu merupakan tawaran. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir menguatkan dari fokus pada solusi. Nah, di sini identitas gagal dan identitas sukses. Nah, jadi kalau hukuman itu merupakan identitas yang gagal. Tapi kalau yang sukses disiplin itu, masalah itu konsekuensi dengan restitusi. Kalau konsekuensi ini yang merupakan pilihan. Kalau hukuman sedikit nih wajib wajib. Tentu dia akan, sedangkan ini biasanya di hukuman ini ada di peraturan. Peraturan ini dibuat oleh sekolah, bukan murid yang membuatnya. Tapi kalau murid yang membuat itu namanya keyakinan kelas. Nah, kalau nantinya kita yang akan dapat boleh diterapkan nanti di sekolah kita nih membuat keyakinan kelas kita di sekolahan. Jadi apa pian jadinya bilangnya melanggar peraturan, hati nih kata keyakinan kelas yang tentang pian buat. Nah, jadi kita keyakinan tuh pian buat bersama siswa membuat seorangnya, misalnya kesalahan pertama dulu, kesalahan yang sering dia lakukan setiap hari. Nah, siapa dia suruh tulis dia. Jadi bagaimana cara mengatasinya, Dina? Misalnya dia datang terlambat, jadi harus kita keyakinan kelas itu apa? Jangan datang telat atau tepat waktu, datang tepat waktu. Nah, misalnya, jangan belum makan di kelas, itu kan sering terjadi di kelas tuh. Nah, jadi kita dari melihat tingkah lakunya tuh, kita disuruh menulisnya, disuruh buka dulunya satu persatu dicat apa biasanya kesalahan yang dia kesalahan yang dia buat. Jadi dari situ kita mau keyakinannya. Jadi kita bila membuat kesalahan nih, keyakinan kelas yang membuat, nah kita kembalikan lagi. Jadinya kalau lagi kita melanggar peraturan, dikehendaki seperti itu. Mulai akan datang bisa diterapkan gini. Nah. Kemudian di sini kita ada mempunyai 5 posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Nah, kenapa saja? Nah, pada teori ini berada pada posisi berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Bahwa setiap perilaku atau tindakan pasti memiliki tujuan
kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir dalam diri ini adalah ya. Terus, nah ini menghukum. Jadi posisi kita tuh ada 5, posisi menghukum, membuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Nah, kalau menghukum nih biasanya suara guru tuh tanya reng mana digembleng. Nah, misalnya kemarin ada video Naren mana? Naren kenapa kamu terlambat dengan nyareng? Kalau misalnya tidak atau merasa bersalah, kenapa mungkin gaya poka itu ya terlalu sedikit. Iya, kalau hukum ini keras, yang menghukum ini anak aja takutan dengar bilang ya kalau anak jadi takut jadinya kalau menghukum itu. Tapi yang paling tepat itu posisi kontrol itu pada manajer karena kita tadi menggunakan segitiga diskusi tadi dan menggunakan keyakinan keras tadi. Nah itu caranya yang mengatasi anak yang melakukan kesalahan. Jadi ini yang diharapkan sebagai manajer. Itu contoh kata-katanya misalnya kayak menghukum tuh. Nah, karena kamu tidak mengganggu temanmu, maka kamu berdiri di depan kelas selama pelajaran. Nah, disuruh ini berdiri di depan kelas. Jadi kadang-kadang murid itu berdiri di depan kelas malu terhadap temannya lah. Jadi kemudian rasa apa lagi yang dirasakan dia kalau lagi berdiri itu malu terhadap teman. Jadi mematikan kreativitas tadi karena ketakutan dia. Itu bisa terjadi. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, berapa kali ibu beritahu kamu, ibu kecewa sama kamu? Itu kalimat yang digunakan. Sayangnya semalam tuh ada video, tapi videonya ada. Kemudian ayolah jangan mengganggu temanmu, ibu bangga sama kamu. Nah, ada kalau di contoh lain semalam kalau mempelajari itu dia ada waktu pelajaran itu ada berdua yang ketika belajar matematika. Nah di dalam belajar matematika itu ada 2 orang dia sering ngobrol sama misalnya si A dengan si B dia ngobrol. Kemudian ditegur ibunya. Nah kamu sudahkah selesai mengerjakan tugas bu? Tugas nak belum bu? Dia sambil ketawa ke TV aja kan. Kalau kita tuh kurang sopan lah. Tapi ibunya menyikapi sebagai teman. Nanti kerjakan apa tugasnya dimarahi oleh kepala sekolah gitu. Kemudian memantau, kamu sudah melanggar aturan karena mengganggu temanmu. Kamu tahu nggak punya disiplinnya? Nah itu. Kemudian manajer tadi ia telah menggunakan segitiga disposisi. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan 5 posisi kontrol tadi. Kalau membuat orang bersalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, misalnya tadi dia menggunakan tidak karena apa? Karena kamu tidak mengerjakan PR misalnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu merupakan pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau dia. Kemudian di sini ada nilai-nilai manajer dan memperbaiki nilai-nilai, kemudian manajer dan bagaimana cara perbaikinya.
kegiatan yang membuat keyakinan kelas tadi. Nah, keyakinan kelas salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif. Budaya positif tadi ya, makanya disiplin, bertanggung jawab, nah, budaya positif. Kemudian yang membuat siapa? Guru dengan murid-muridnya, dan disepakati seluruh di kelasnya, guru dan muridnya. Nah, sebenarnya itu disuruh, contohnya itu yang itu lah, contohnya nih kita ambil. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa kelas 5 waktu awal pembelajaran. Nah, ini macam-macam. Jangan terlambat datang ke sekolah. Apa lagi? Ada mengerti belum membaca? Tidak sambil makan, nah, sambil dalam kelas. Yang tidak mengerjakan PR. Nah, ini keyakinan dia yang buat, nah itu seperti ini. Kemudian yang tadi jangan terlambat tadi, keyakinan kelasnya apa? Datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu ini merupakan kegiatan disiplin juga, kegiatan disiplin. Apa itu? Kemudian di sini ada apa lagi? Jangan buang sampah sembarangan. Nah, jadi keyakinan kelasnya buanglah sampah pada tempatnya. Itu keyakinan kelas yang mereka buat. Kemudian piket, jangan tidak piket kan? Nih ada 11 malam. Nah, jangan tidak piket nih. Berarti dia bisa datang tepat waktu. Kemudian di sini disiplin. Keyakinan kelasnya. Ini contohnya cara membuat keyakinan kelas, kebetulan yang dilakukan oleh murid kita kelas 5. Nah, itu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, jadi ini ditempel dengan di muka kelas nih. Di mana keyakinan kelas itu yang dibuat itu harus lebih abstrak dari peraturan, lebih jelas, berupa pernyataan universal yang dibuat di dalam bentuk kalimat yang positif, singkat sehingga mudah diingat oleh anak kita. Kita membuat keyakinan itu harus sampai panjang, kita aja ada mengerti. Nah, dan sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan serta melibatkan murid atau warga sekolah lainnya dalam pembuatannya. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Misalnya di dalam kelas itu, ayo kita tumbuhkan budaya positif. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, hadir tepat waktu. Nah, ini contoh keyakinan kelasnya. Ini kelas 2 nih. Selalu semangat dalam belajar, bertanggung jawab terhadap tugas. Nah, bertanggung jawab terhadap tugas tidak sebagai belajar aja atau PR saja, tapi tugas dia sebagai menyapu misalnya. Kemudian berpakaian rapi, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Saling menghormati dan menghargai, selalu semangat dalam gotong royong, membudayakan membaca. Jadi keyakinan ini dibuat oleh dia sendiri, oleh murid kita sendiri. Nah, kalau seperti ini, tempel di semua di dalam kelas. Jadi dia apabila dia melanggar, disuruh kita membaca. Ini apa keyakinan kelas yang membuat? Nah, seperti itu. Jadi misalnya tuh peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, berarti dia adalah keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Nah, caranya seperti itu keyakinan kelas. Sama misalnya meminjam buku pinjam buku misalnya sama teman misalnya kan harus dikembalikan lah. Kemudian meminjam pulpen atau pensil harus dikembalikan. Itu peraturan.
Jadi itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati, bisa menghargai orang lain. Itu keyakinan kelas. Dilarang melakukan kekerasan. Misalnya apa? Melakukan kekerasan. Akan aku biasanya berulang lah. Nah, beralih. Nah, itu kekerasan tuh, kegayaan. Akhirnya kita bakal lahir. Nah, tuh keselamatan, jadi itu saling menghargai, menghormati kawan. Buat keyakinan kelas, jadi kita bila bakal lahir ya kan? Kan keyakinan kelas yang mencerminkan boleh bakal lahir. Kemudian kalau menggunakan narkoba nih, kita adalah alhamdulillah deh, kadang keinginan jangan gitu kan. Kemudian bergantian atau menunggu pimpinan antre, misalnya dalam bersalaman. Padahal di sini nih lah kebiasaan tuh bersalaman kita merupakan keyakinan adalah bersalaman. Karakter juga. Kemudian menggunakan masker yang berada di kelas atau koridor. Biasanya di dalam kelas sih main bola, jangan main di dalam kelas. Nah itu tambahi lagi kena peraturannya. Kemudian bagaimana cara menentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, lebih jelas dari peraturan, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, singkat, mudah diingat, jadi jangan sepanjang-panjang, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah dan mudah ditetapkan, sesuai dengan apa yang dia sering lakukan di dalam kelas. Jangan dibuat-buat maka dede itu diada-adakan sesuai dengan kondisinya. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat, berarti semua murid. Misalnya kelas 5 berarti semua kelas di segitiga diskusi, menyelesaikan dengan segitiga diskusi yang menstabilkan identitas tadi, melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, karena setiap orang melakukan kesalahan itu ada alasan biasanya. Kenapa dia melakukan kesalahan? Apa alasannya? Nah, kemudian menanyakan keyakinan kita semua memiliki perilaku internal. Menanyakan keyakinan kelas apa yang membuat. Nah, misalnya tadi ya dia melanggar peraturan, jadi tidak menggunakan sepatu hitam misalnya, itu melanggar peraturan. Jadi aku ini anak bagian nggak memakai sepatu hitam, terus sepatu gue basah punya kehujanan. Nah, jadi apa masalahnya sepatu hitam basah karena kehujanan? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, karena naklah bedanya mencuci itu jangan waktu musim hujan. Nah itu salah satu. Kemudian bisa juga harinya panas, kalau diingat diingat mengambil harinya panas tapi dia lupa mengambilnya. Itu keyakinannya. Ini segitiga seperti ini. Stabilitas identitas, validasi kebutuhannya, kemudian menanyakan keyakinannya. Itu ada contoh kata-katanya yang menanyakan keyakinan itu kata-katanya seperti itu, nilai-nilai apa yang pernah disepakati. Nanti itu menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Itu yang ada hubungannya dengan menanyakan keyakinan. Kemudian tadi validasi yang salah. Nah, tentu menanyakan alasannya kenapa buat seperti itu. Interferensi bila membantu murid kembali ke tujuan semula adalah
dilakukan oleh seorang guru kepada murid dalam membijaki pengambilan keputusan. Apakah wajar membuat kesalahan itu? Wajar lah membuat kesalahan. Kalau membuat secara sengaja, ada wajar. Sering buat. Peraturan apa? Artinya kamu punya masalah, saya bantu. Saya bisa bantu apa? Kemudian saat ini gurunya bertanya kepada muridnya karena ingin melakukan penyelesaian dalam permasalahannya. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Nah, apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan dan peraturan apa yang dikehendaki? Ini disiplin positif. Ada teori kontrol dan teori pilihan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada teori motivasi di sini. Nah, jadi teori kemudian di sini apa makna disiplin? Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menjalin intensi kita agar tercapai tujuan mulia yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian teori motivasi ini ada 3, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan di sini, yaitu keyakinan kelas tadi. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang dimiliki guru. Nah, sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau maupun manajer. Kemudian di sini ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menyatakan keyakinan kelas. Ada tadi juga kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa yang diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini materi-materi yang ada di disiplin positif. Dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, sebagai manajer. Jadi guru itu tahu bagaimana dia sebagai posisi apa yang tepat bagi dirinya untuk mengatasi muridnya tadi. Yang menuntut murid untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional. Terima kasih. Nah, demikianlah penerapan disiplin positif. Mudah-mudahan kita dapat mengimplementasikan di sekolah kita agar sekolah kita ini lebih baik lagi. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Bahagia? Bahagia. Nah, diharapkan semuanya bahagia. Bahagia atau tidak? Bahagia. Kalau keadaan bahagia, maksudnya menerima pelajaran pasti akan cepat dapat. Hari ini kita akan menyusun keyakinan kelas. Nah, apa keyakinan kelas itu, Bu? Nah, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang harus kita sepakati. Apa sesuatu itu? Yaitu tentang peraturan atau tata tertib yang nantinya kita buat, kita yang buat, pian yang mau seorang. Nah, dari mana keyakinan kelas itu didapat? Nah, dari pian sendiri. Nah, kemudian kenapa kok mengolah keyakinan kelas itu? Nah, semalam ada yang kelas sebelumnya ada si Rafi datang apa ya? Datang terlambat. Kemudian si Ami
tidak lupa mengerjakan PR. Mungkin ada lagi yang lainnya? Ada lagi selain itu? Ada apa? Tadi makan di dalam kelas? Boleh nggak? Nah, tidak boleh. Nah, sekarang kita sepakati, misalnya tidak boleh makan di kelas. Kemudian apa lagi? Tidak boleh datang terlambat. Apalagi selain itu? Tidak kemudian PR. Tidak suka? Ini apa nih? Tidak boleh makan. Boleh tidak? Nah, kita sepakati kenapa keyakinan kelas itu kita buat agar kita merasa nyaman di dalam kelas. Nah, sekarang ibu akan bagikan satu ini. Kalian bisa tulis apa yang pian alami. Misalnya kita tidak dapat. Nah, boleh. Nah, ini ada latif di bawah. Apa lagi? Sampah. Apa? Jangan buang. Nah, apalagi tulis di sini. Satu aja Saikong tulis, pian Saikong aja. Misalnya pian tadi apa? Jangan membuang. Nah, tulis. Tapi kalau tahu jangan sama. Tulis aku kayak Ya, tapi jangan datang. terlambat. Nah, jangan makan di dalam. Tulis aku. Mbak, tulis aku. Seperti ini ya. Ini jangan gimana tulis. Tulis ke sini tulis. Bila sudah menulis kan tenda di dalam ini dibuka. Tenda sini. Ya warna kuning beli sini. Sedikit lebih. Bisa. Ambil sepi dulu. Yang berikutnya ada beritanya gimana? Maju ada Bob. Ada baju, ayo. Apa yang kalian tulis? Kerja ke atas. Jangan terlambat datang ke sekolah. Terus? Jangan lupa kerjaan PR. Terus? Jangan buang sampah sembarangan. Terus? Nah, tidak mengobrol saat belajar. Terus? Jangan lupa ngerjakan PR. Jangan buang sampah sembarangan. Kemudian? Sama. Terus? Jangan makan di dalam kelas. Tidak datang terlambat. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan datang terlambat. Kemudian? Iya, jangan buang sampah. Nah, itu kalian hasil kalian yang tadi. Kemudian ada di kerjaan. Jangan bertanya. Pikir dulu nih. Ya, Bang. Jangan datang terlambat jika
tepat. Datang. Datang Datang tepat. Boleh datang tepat waktu. Kemudian itu yang jangan datang terlambat. Kemudian jangan buang sampah sembarangan. Berarti apa? Yang positifnya tinggal budaya positifnya apa? Buang sampah pada tempatnya. Ya lagi apa tadi? Di sini tadi jangan makan apa? Tadi. Jangan makan di kelas. Nah, jangan makan di kelas. Berapa berarti? Istirahat. Lagi. Berarti disiplin. Nah, disiplin artinya tidak makan di dalam kelas. Apalagi yang dibuat tadi? Selain itu. Yang tadi yang ditulis bila jangan buang sampah sembarangan, berarti buanglah sampah pada tempatnya. Ya lah. Bila jangan datang terlambat, berarti datang tepat waktu. Nah, itu tadi juga. Kemudian ada lagi. Ya, biar sudah ditulis, diambil lagi ke sini. Nah, yang jangan makan tadi disiplin, artinya tidak boleh makan di dalam kelas. Oke, nanti. Ini. Itu orang tempel. Pak, apa sedang ngobrol di dalam kelas? Positifnya apa? Udah paham, Pak? Jangan mengganggu teman pada saat jam pelajaran. Itu artinya bersikap positif. Ini nak boleh nak. Warna hijau, hijau lagi hijau. Satu lagi. Oke. Ya. Yang dipoto ada deh. Dalam lagi. Sudah selesai semuanya. Nah, siapa yang membaca hari ini? Tadi laki-laki, sekarang perempuan. Siapa yang betul? Ayo kan mau. Ami akan membacakan hasil bersikap positif. Ya, bersikap positif. Baca, Mi. Datang tepat waktu. Buang sampah tempatnya. Sama, kemudian disiplin, ya. Datang tepat waktu. Apa tadi diam juga dia? Ya. Ada aku pandai ngomong. Ya. Kemudian. Ya aku tutup kulit lo tapi kok ada dia. Mau yang kalian tiba ini. Baru Mau yang banyak. Ini kan sudah. Satu kali lagi. Ini dokter. Tulis pian yang tadi. Yang disepakati tadi apa? Oke. Datang tepat waktu. Apa lagi? Tulis samanya. Tulis semuanya. Bagi pian tak tulis.
Yang apa tadi? Lagi? Lagi? Yang penting Jangan terlambat sekolah. Disiplin. disiplin, ya. Kalau masuk mengucapkan, ya salam, boleh. Boleh, banyak-banyaknya boleh. Kalau masuk, Mengucapkan apa? salam. Salam. Lagi. Kalau salah, Minta maaf. minta maaf. Kalau misalnya membersihkan piket tiap pagi itu jangan piket tiap hari tiap pagi. Bekerja sama. Kemudian apa lagi? Nah nggak ada piket tapi piket minta oleh ibu. Pilihnya dari kita jujur atau tidak? Jujur. Nah, boleh? Coba lagi. Sekarang membaca ibu yang menulis keyakinan ini namanya keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Jadi ini melanggar keyakinan inilah. Nah, menyatakan keyakinan kelas ini lah. Mudah-mudahan dia tidak melanggar keyakinan kelasnya karena yang membuat siapa? Biar orang lah. Satu. Siapa tadi baca? Pegang. Balik, nanti satu mat. Ini saya baca. Satu, ya. Empat. G. Datang tepat waktu. Buang sampah di tempatnya. Buang sampah. Di tempatnya. Lagi. Siapa lagi? Kita maju. Siapa lagi? Biar apa lagi dia? Udah dia. Dan disiplin lagi. Iya tepat waktu lagi. Jangan mulai. Iya. Nah, ucapkan salam. Jangan salam. Bagi. Cepat. Mengerjakan. Iya. Udah, lagi. Apa lagi yang mau maju? Cepat. Mengerjakan. Oh, iya. Lagi. Nabil. Baca Bel, sama Nabil dibaca. Ya.
Udah. Yang mati dia, cari yang mati. Iya. Ya. Kalau masuk ucapkan salam. Tidak bicara di kelas. Nah, bujur kok. Udah hujan kelas. Harus sedikit bersama. Nah, harus bekerja sama dan pikir dia. Tertib. Nah. Tertib, iya. Tertib itu artinya jangan berpandai dalam kelas, apalagi waktu itu kegiatannya lah. Nah, iya udah, ini keyakinan kelas yang kita sepakati. Ini nih. Jadi biarnya mau seorang, jadi jangan melanggar ya kalau. Nah, bila datang, hari ini datang terlambat, berarti dia jangan terlambat lagi ya kalau. Nah, membawa sampah sembarangan, berarti jangan membawa sampah sembarangan lagi. Nah, itu kayak gimana? Biar apa? Biar kelas kita bersih. Nah, itu sepakat kan ini? Sepakat. Ya, gitu udah sepakat. Sepakat ini lah. Ya, jadi Ibu ucapkan terima kasih sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama untuk berdoa ini. Ibu Siti mempersiapkan kepada anak itu. Ayo ke depan waktunya. Ya, ini berdoa lah. Nah, silakan angkat kedua tangannya. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memimpin kita. Nah, semoga dengan berdoa ini kita dapat belajar dengan baik supaya kita akan dapat ilmu. Nah, kemudian kita hari ini belajar apa? EPS tentang apa? Tentang apa? Pertanian. Kebetulan kita ini juga dari apa? Pertanian. Nah, kemudian apa yang ditumbuhkan mengenai apa? Padi. Nah, padi itu ditanam di mana? Di sawah. Assalamualaikum. Tapi kita terlambat ya. Nah, silakan duduk. Nanti kenapa datang terlambat? Ya, dan nanti kita rapi kantor, waktu jalan ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan. Tahu nggak rapi dan ibu panggil ke kantor? Tahu. Baik. Kenapa kamu datang terlambat terus hari ini? Maaf guru, tadi pensepeda Rapi kempes, jadi Rapi harus menambalnya dulu. Oh begitu. Kayaknya kamu ban sepeda kamu itu sangat bermasalah, Rapi. Iya Bu, Rapi juga sering terlambat bangun pagi. Baiklah. Kamu tahu keyakinan kelas kita? Tahu Bu, keyakinan kelas kita adalah datang tepat waktu ke sekolah. Benar sekali. Nah, menurutmu, apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas? Iya Bu, Rapi juga melanggar keyakinan kelas.
Baiklah, sekarang kamu coba ceritakan apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu dan bagaimana menebus kesalahan itu. Rapi bisa bangun lebih pagi dan menyiapkan diri untuk sekolah lebih cepat. Rapi juga bisa meminta bantuan ayah untuk menambal ban sepeda Rapi belum berangkat ke sekolah. Bagus, ide yang bagus. Kalau nantinya tidak sempat untuk ayah untuk mengembalikan ban sepeda, nanti bisa dilupakan kepada teman-teman sepeda. Nah, Terima kasih Bu, Rapi janji akan berusaha untuk tidak terlambat lagi. baiklah, ibu sangat percaya dengan Rapi. Rapi bisa melakukan hal yang terbaik dan bisa dapat mempertanggungjawabkan. Terima kasih Bu atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Rafi, kelas 5 SDN 1 Jamil. Saya sangat senang sekali dengan cara Ibu Seri Agustini dalam memecahkan masalah yang saya alami, yaitu saya terlambat masuk sekolah dan sekarang saya tidak akan mengulanginya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap sudah belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap, kemarin ada PR? Ada. Saudara yang sudah mengerjakan PR, silakan kumpul di muka PR-nya. Bagaimana dengan PR-nya, bisa mengerjakan semuanya? Bisa. Ami kenapa ada mengerjakan PR? Lupa. Nanti kalau istirahat kita ke kantor lah. Ya kita menyelesaikan PR-nya bersama-sama. Sekarang kita nanti tidak mengerjakan PR tadi. Kawan-kawan Ami mengerjakan PR. Oh begitu. Kamu lupa mengerjakan PR. Kamu tahu keyakinan kelas yang kedua? Baiklah. Coba kamu bisa tidak ceritakan bagaimana kamu dalam memperbaiki kesalahan Baik, itu sangat yang beda yang bagus. Dulu waktu kecil ibu sekolah pernah juga lupa mengerjakan PR, tapi ibu dapat saran dari ibu dulu untuk mengerjakan PR di rumah. Dengan cara setelah pulang sekolah ibu 30 menit untuk mengerjakan PR di rumah. Setelah itu ibu tidak lagi lupa mengerjakan PR. Ya bagus, Ami. Ibu sangat salut kepada Ami. Ibu yakin Ami bisa melakukannya. Itu adalah milik yang sangat bertanggung jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasmiatun Nisa, kelas 5 SDN 1 Jamil. Saya sangat senang sekali dengan cara Ibu Sari Agustini dalam memecahkan masalah yang saya alami, yaitu saya lupa mengerjakan tugas PR di rumah.